Selamat pagi, kembali lagi dengan Mbak Lia dan juga Mbak Sheryl. Ya, kita mau sekolah minggu lagi ya Mbak Sheryl ya. Oke lah. Tapi sebelumnya kita mau absen dulu teman-teman kita. Siapa yang tadi pagi bisa bangun sendiri? Ayo, siapa? Yang tadi pagi bangunnya harus dibangunin sama mamanya? Adriel, bangun tidur. Jerit bangun, ayo. Ayo semuanya bangun tidur. Ayo kita mau sekolah minggu. Siapa ayo yang harus dibangunin mama sama papahnya? Siapa juga yang tadi pagi bangun-bangun? Loh, Mah, kok kasurku basah ya? Lah, ternyata ngompol. Ayo, siapa yang masih ini ngompol? yang masih ngompol? Siapa yang kemarin malam tidurnya kemalaman terus bangun pagi? Loh Mah, kok mataharinya udah sampai di atas? Kok udah siang-siang sih Mah? Ya, siapa yo? Wah, pasti nih ada yang kayak gitu ya. Udah, kita mau sekolah minggu dulu nih hari ini. Pasti udah pada bangun semua kan? Udah pada semangat, udah wangi, udah seger, udah mandi. Kalau gitu kita mulai sekolah minggunya. Nah, untuk pembuka kita mau menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku. Yuk kita menyanyikan lagu. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Sebelumnya kita mau masuk ke doa pembuka terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mau doa dulu. Ya, tutup matamu, lipat tanganmu. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami terima di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah bangun pagi dengan sangat cerah sekali Tuhan matahari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Yuk kita menyanyikan lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Wah, gimana kabarnya hari ini? Wah, kelihatan nih dari sini adik-adik semuanya cantik-cantik.
ganteng-ganteng. Wow, sudah rapi-rapi semua, sudah pakai baju bagus semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum ini? Siap mendengarkan firman Tuhan belum? Oh, sudah siap? Hebat. Nah, kalau sudah siap, Mbak Laras mau cek dulu nih. Tadi pagi adik-adik sudah mandi atau belum ya? Sudah mandi atau belum? Sudah? Hebat. Tadi pagi adik-adik sudah gosok gigi belum? Sudah? Keren. Nih, Mbak Laras mau tanya lagi, siapa yang tadi pagi membantu ibu membersihkan tempat tidurnya? Ayo. Siapa di sini yang membantu ibu tadi? Oke, sip. Yang membantu ibu tadi pagi hebat, berarti anak-anak Tuhan yang hebat, yang rajin semuanya. Mbak Laras mau tanya lagi. Tadi katanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi pagi adik-adik sudah berdoa belum ya? Siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Angkat tangannya. Wih, hebat sekali. Yang sudah berdoa tadi pagi hebat sekali. Berarti adik-adik semua sudah mempersiapkan segala aktivitas adik-adik di pagi hari. Dari pagi bangun tidur sampai malam hari adik-adik tidur, sudah adik-adik persiapkan, sudah adik-adik bicarakan kepada Tuhan Yesus apa yang mau dilakukan adik-adik. Hebat itu berarti ya, adik-adik sudah mempersiapkannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baiknya kita juga berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semua, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh menyayangi dan mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari semalam hingga saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berkumpul bersama-sama melalui ibadah online hari ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepadamu saja. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Nah, gimana adik-adik semua? Semakin siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan tentunya? Nah, oke. Hari ini Mbak Laras mau bercerita, menceritakan sebuah cerita yang berjudul Berbeda Namun Bersama. Nah, sebelum Mbak Laras mau cerita nih, Mbak Laras mau tanya dulu sama adik-adik yang di rumah. Ada apa ini? Adik-adik tahu tidak ya ini apa ya? Nih, tahu tidak? Apa ya ini ya? Ini namanya? Yap, betul. Mobil. Wah, keren sekali ya mobilnya ya. Warna merah, warna biru, dan ada warna hitam. Kali ini Mbak Laras akan bercerita tentang mobil. Wah, sebelumnya Mbak Laras mau tanya lagi nih. Adik-adik sudah pernah lihat mobil belum ya? Sudah pernah? Oke, sudah pernah lihat mobil. Kalau kaca spion mobil, adik-adik tahu nggak ya? Belum tahu? Nih, ini dia. Mbak Laras tunjukkan gambarnya. Cering! Tuh, itu namanya kaca spion mobil. Lalu, kalau mesin mobil yang ada di dalamnya mobil itu, tahu tidak? Nih, Mbak Laras kasih tunjuk gambarnya lagi. Tring. Tuh, ini namanya mesin mobil adik-adik. Bagus ya, terlihat canggih dan keren, ya kan? Nah, ada lagi, kalau aki mobil,
Wah, apa sih itu Mbak Laras? Aki mobil? Baru pertama denger? Ya, gak apa-apa. Mbak Laras kasih tahu lagi. Aki mobil itu yang kayak gimana? Tada! Tuh, itu namanya aki mobil. Wah, banyak sekali fungsi-fungsinya. Dan masih banyak lagi bagian-bagian dari mobil yang punya bentuk berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Seperti mesin mobil tadi ya. Kalau mesin mobil besar, kalau kaca spion kecil. Dan mereka juga punya fungsi yang berbeda-beda. Iya. Nah, adik-adik, Mbak Laras mau bercerita nih. Ini cerita tentang mobil. Latar tempatnya ada di sebuah bengkel yang luas sekali. Bengkelnya itu keren, bagus, lengkap dengan segala peralatannya, dan kualitasnya pun bagus dan terpercaya bengkelnya. Nah, suatu hari di bengkel tersebut banyak sekali tuh bagian-bagian mobil yang tertata rapi di situ. Ada apa saja tadi bagian mobil ya? Ya, pintar. Ada mesin mobil, terus apa lagi? Ada ban mobil, iya bener. Terus apa lagi ya? Ya, banyak sekali ya ternyata ya. Ada jok kursi, ada rem mobil. Wah, ternyata banyak sekali bagian-bagian dari mobil. Nah, suatu saat ada sebuah bagian mobil yang namanya mesin mobil. Mesin mobil ini sedang berandai-andai nih teman-teman. Nih, bersama teman-temannya yang lainnya. Wah, teman-teman, aku si mesin mobil ini sudah gak sabar loh nungguin gimana ya nanti kalau kita sudah dipasang. Nah, pasti kita akan jadi mobil yang bagus seperti ini. Pasti mobilnya keren dan hebat. Nah, kemudian ada ban mobil yang ada di sampingnya. Dia menjawab, "Oh iya, betul mesin mobil. Nanti kalau kita jadi mobil, wah pasti hebat sekali ya. Aduh, aku sudah tidak sabar. Nanti kalau aku jalan di banyak kerumunan, wah, orang-orang pasti akan melihat aku. Wah, oh itu dia, si ban mobil yang keren, si ban mobil yang kinclong. Wah, aku sudah tidak sabar," kata ban mobil. Kemudian, karena si aki mobil ada di situ juga, dia juga ikut berbicara. Tunggu. Ban mobil, kamu jangan gitu dong. Yang paling hebat itu di sini aku, si aki mobil. Tuh, kalian tahu tidak, teman-teman semua? Aku ini aki mobil punya fungsi yang luar biasa loh. Tanpa aku, mesin mobil, lampu mobil tidak akan bisa menyala. Jadi, yang paling hebat itu aku, si aki mobil. Tidak ada tandingannya loh. Wah, karena semakin ribut, mesin mobil pun tidak mau kalah. Dia ikut berbicara. "Aduh, aki mobil, tunggu dulu toh. Kamu jangan terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Aku, mesin mobil yang paling hebat tentunya. Aku ini kalau nggak ada di dalam mobil, wah mobilnya tidak bisa nyala, tidak bisa mengeluarkan suara brum 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 brum. Tidak bisa. Kalau mobilnya mogok, nggak ada mesinnya, emang ada yang mau pakai? Kan enggak. Berarti yang paling penting itu mesin mobil. Aku nih mesin mobil yang paling hebat. Waduh, si bodi mobil pun, bodi mobil yang kinclong berwarna merah itu, dia tidak mau kalah. Wah, kalian itu benar-benar ya semuanya. Kalian belum tahu kalau aku berjalan di tengah keramaian, pasti
pasti aku langsung dilihat oleh semua orang. Tuh. Kalian belum tahu kalau semua mobil itu yang dilihat apanya? Bodi mobilnya tentunya. Bodi mobilnya warna hitam, warna merah, warna biru. Tuh kan? Berarti siapa yang paling hebat? Siapa? Bodi mobil dong. Bodi mobil yang paling hebat. Wah, teman-teman, ternyata semakin banyak ya perdebatan antara bagian-bagian mobil. Tidak ada yang mau kalah. Semuanya berasa yang paling hebat. Bodi mobil merasa dirinya paling hebat. Mesin mobil juga merasa dirinya paling hebat. Ban mobil, aki mobil, semuanya tidak mau kalah. Jadi bingung, siapa yang paling hebat ya? Mbak Laras mau tanya dulu deh sama adik-adik semua. Kira-kira menurut adik-adik, siapa yang paling hebat? Siapa yang paling keren? Siapa yang paling penting ya? Apakah aki mobil? Atau mesin mobil? Atau ban mobil? Atau bodi mobil? Siapa yang paling hebat? Siapa? Mesin mobil? Coba kita pikirkan. Kalau mesin mobil paling hebat, bisa tidak ya mesin mobil itu berjalan sendiri? Wah, tentu tidak bisa. Dia kan tidak punya roda. Bagaimana dia bisa jalan? Lalu siapa yang hebat? Ban mobil. Wah, coba adik-adik bayangkan deh. Gimana kalau ban mobil itu jalan sendiri? Terus adik-adik naik di mana? Di atas ban mobil. Wah, pasti susah ya kalau cuma naik di atas ban mobil tanpa ada kursi dan yang lainnya. Terus siapa yang paling hebat ya? Coba kita tanyakan kepada ahlinya. Siapa ya ahli reparasi mobil? Sip, tukang bengkelnya. Kita panggilkan tukang bengkelnya. Ini dia Pak Didi. Nah, Pak Didi pun ikut berjalan. Tik 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 tik. Dia masuk ke dalam bengkel tersebut. Nah, kemudian Pak Didi bertanya kepada bagian-bagian mobil tadi yang pada ribut-ribut tadi. Nih, kata Pak Didi demikian. Halo, kalian sedang apa? Kok kalian itu ribut-ribut sampai terdengar suara kalian dari luar bengkel? Kalian itu membicarakan apa? Nah, kemudian mesin mobil berkata, begini loh Pak Didi, si tukang bengkel yang sangat hebat. Kita itu bingung, siapa yang paling hebat di antara kami? Kayaknya kan aku Pak Didi, si mesin mobil, ya kan? Bukan, aku ban mobil yang paling hebat, kata ban mobil. Aduh, lalu Pak Didi melerai mereka. Stop, semuanya diam dulu. Nah, dengarkan semuanya. Siapa sih yang paling hebat di antara kalian? Pak Didi kasih tahu, kalian semua dengarkan ya. Ban mobil, bodi mobil, kemudian ada aki mobil, mesin mobil, spion, jok mobil. Dengarkan, kalian itu semuanya hebat. Nah, kalian hebat jika kalian bersama, menjadi satu. Nah, kalau kalian cuma berdiri sendiri, kalian tidak bisa jalan sendiri. Coba kamu, bodi mobil, coba kamu jalan sendiri, bisa tidak? Ayo teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, kita bayangkan gimana ya kalau bodi mobil itu jalan sendiri tanpa roda, tanpa mesin. Bisa nggak ya? Pasti tidak bisa ya, karena dia tidak punya ban. Betul sekali.
berarti tidak bisa. Kemudian Pak Didi berkata lagi, coba kamu, ban mobil bisa tidak berjalan sendiri? Coba kita bayangkan, kalau ban mobil berjalan, ya bisa ya. Ban mobil itu bisa menggelinding loh. Ting, ting, ting. Tapi tidak bisa dinaiki. Lalu untuk apa ban mobilnya kalau tidak bisa dinaiki? Berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itulah Pak Didi berkata, setiap bagian mobil punya bentuk yang berbeda-beda. Kaca spion, kamu punya bentuk berbeda dengan mesin mobil. Aki mobil, kamu punya bentuk yang berbeda dengan jok mobil. Bentuk kalian berbeda-berbeda, fungsinya pun juga berbeda. Mesin mobil untuk menghidupkan mobil, aki mobil untuk menyalakan lampu mobil, kemudian bodi mobil untuk melindungi segala yang ada di dalam mobil, termasuk penumpangnya. Tuh, fungsinya berbeda-beda. Tetapi kalian akan menjadi luar biasa dan lebih hebat lagi jika kalian bersama-sama saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian Pak Didi mulai menyatukan mereka satu-satu. Pak Didi mengambil mesin mobil, menyatukan mereka dengan aki mobil, dengan roda mobil disatukan, dengan spion mobil disatukan, dengan bodi mobil disatukan, dan jadilah voila, jadi sebuah mobil yang luar biasa hebat. Tuh, seperti mobil yang ada di depan ini sudah jadi tuh. Dia punya bodi mobil yang cantik, punya roda yang bagus, punya pintu mobil yang bagus tuh, dan dia menjadi mobil yang sangat hebat dan berguna tentunya, karena dia bisa dinaiki dan dipakai. Nah, seperti itulah ceritanya tentang berbeda namun bersama. Nah, sebelum Mbak Laras melanjutkannya, Mbak Laras mau mereview, Mbak Laras mau tahu apakah tadi adik-adik benar-benar mendengarkan cerita Mbak Laras atau tidak. Tuh, Mbak Laras mau tanya sama adik-adik. Coba adik-adik, tadi apa ya judul ceritanya Mbak Laras? Apa? Iya, betul. Berbeda namun bersama. Ya, sip itu. Lagi, Mbak Laras mau tanya lagi. Tadi di dalam ceritanya siapa ya yang sedang berdebat? Siapa yang sedang merasa dirinya paling hebat, paling keren? Siapa, hayo? Oh iya, pinter. Ada banyak sekali ya tadi ya. Ada aki mobil, dia merasa dirinya paling hebat. Ada mesin mobil yang merasa dirinya paling penting. Dan ada banyak lagi ya tadi ya. Ya, betul sekali. Nah, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita adik-adik. Kita mau baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Sudah dibuka Alkitabnya? Bagus. Kita akan baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke. Dan kita akan melanjutkan dari kitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 hingga 10. Ya, adik-adik boleh sambil buka Alkitabnya. Sudah ketemu belum? Dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10.
Mbak Laras akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Luar biasa sekali ya firman Tuhan pada hari ini. Nah, menilik dari cerita yang Mbak Laras sampaikan tadi, Mbak Laras mau tanya, di antara adik-adik semua ini pasti ada perbedaannya, bukan? Mungkin ada yang sedang menonton video ibadah online hari ini berdua, ada kakak dan adik. Coba, pasti masing-masing berbeda. Antara adik dan kakaknya pasti berbeda. Coba, sebutkan apa sih perbedaan di antara teman-teman semua? Contohnya apa? Ya, ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Wah, dan banyak lagi. Ada yang pandai membaca, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai membaca puisi, ada yang pandai menari, dan banyak sekali yang lainnya. Nah, seperti yang sudah diberitakan Tuhan di dalam kitab ini tadi, setiap orang itu diberi Tuhan karunia yang berbeda-beda. Mungkin adik-adik pandai bernyanyi, mungkin di adik-adik juga ada yang pandai menari, mungkin adik-adik ada juga yang pandai apa? Oh, boleh membaca puisi. Iya, itu juga suatu karunia dari Tuhan, suatu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, tapi apakah karena adik-adik itu berbeda, satu dengan yang lainnya berbeda, apakah hal itu akan membuat adik-adik bertengkar, bermusuhan, seperti yang dilakukan oleh ban mobil dan kawan-kawannya tadi? Seperti yang dilakukan oleh mesin mobil dan kawan-kawannya tadi? Jangan ya. Kita tidak boleh bermusuhan, kita tidak boleh saling membenci, kita tidak boleh saling iri hati hanya karena kita berbeda satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana supaya hal itu menjadi lebih luar biasa lagi? Seperti mobil tadi, dari bagian-bagian kecil yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa dipakai kalau dia hanya sendirian, menjadi sebuah mobil yang bisa kita gunakan, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana adik-adik supaya kita bisa menjadi lebih bermanfaat, bisa menjadi lebih hebat dan luar biasa? Itu dia. Kita harus bersama-sama, bersatu dengan teman-teman kita. Kita harus saling tolong-menolong dengan teman-teman kita. Kita harus saling bergandengan, melengkapi, dan mensupport atau mendukung teman-teman kita. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu, kita dukung, kita lindungi mereka. Kalau ada teman kita yang susah hati, yang sedang bersedih, kita hibur teman kita. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi lebih indah, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, begitu adik-adik semua. Gimana? Sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir? Sudah bosan belum ya?
Jangan bosan ya mendengarkan firman Tuhan. Oke? Berarti inti firman pada pagi hari ini apa ya? Ya, intinya adalah adik-adik harus bersama-sama dengan teman-teman semua. Walaupun berbeda, kita harus saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan dan mengasihi satu sama lain. Oke? Ya, amin. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk menutupnya, mari kita satukan tangan kita tutup mata kita mau berdoa lagi, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kembali Tuhan anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami satu persatu anak-anak-Mu. Engkau telah menjagai kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar Tuhan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, segala perbedaan yang ada di dalam kami semua Tuhan, menjadikan itu sebuah kekuatan bagi kami. Kami dapat saling melindungi, kami dapat saling mengasihi, kami dapat saling menolong. Ya Tuhan, biarlah hal itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang penurut dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan kan? Hayo pada dengerin, apa malah tidur? Ayo, siapa yang malah pas dengerin firman jawel-jawel ke adiknya, jawel-jawel kakaknya? Apa bilang, ayo. Mama, minta susu mah, satu mah, minta susu mah. Siapa yang gitu? Ayo. Siapa yang pas dengerin firman, aduh mah kok perutku lapar yo mah tiba-tiba mah. Ayo, siapa ini? Ayo. Nah, kita mau melanjutkan sekolah minggu hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Yuk kita menyanyikan lagu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, kita udah mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau mengumpulkan persembahan hari ini. Terima kasih juga udah mau menyaksikan Mbak Lia dan juga
Mbak Sheryl di acara Sekolah Minggu GKJ Klaten hari ini. Nah, semoga sekolah minggu kali ini bisa teman-teman dengarkan, saksikan dengan baik dan dapat dilakukan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Untuk itu mari kita mau berdoa persembahan dan juga sekaligus berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Engkau telah menyertai sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami mau menutup sekolah minggu hari ini, kiranya sekolah minggu hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Seluruh firman yang telah disampaikan dapat berguna dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Tapi Mbak Sheryl, kita udah mau berakhir nih. Sampai bertemu di Sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa tetap ikut sekolah minggu di GKJ Klaten setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jangan telat bangun ya. Jangan telat bangun ya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk ikut sekolah minggu lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.